Nuwun Mas Dewo, selamat siang. Ya, monggo selamat siang. Iya, Mas. Gimana kabarnya Mas? Sehat ya, Mas? Baik, sehat. Ya. Dalam situasi apapun harus sehat. Amin. Ya. Ini sedang sibuk apa ini Mas? Kayaknya Mas Dewo dari tadi sedang sibuk menyiapkan apa ini Mas? Ini lagi menyiapkan pesanan dari teman-teman ya, pemerhati herba ya, yang dalam situasi pandemi ini saya kira herbal perlu diangkat ya, herbal perlu diangkat. Dan ini banyak pesanan dari teman-teman di luar kota membutuhkan teh untuk imunitas tubuh ya, dan ini sudah kita siapkan. Jadi bentuknya saset ya, bentuknya saset ini kemudian nanti di satu saset diseduh dengan 3-4 gelas air panas ya. Kemudian nanti disaring, baru dituang di gelas, diminum sehari 2 kali untuk 2 orang. Satu saset untuk 2 orang 1 hari. Nah, kemudian nanti diwadahi tas gini. Tas ini isinya 12 saset. Oh, satu tas isinya. Ya, isinya 12 saset. Ini bahannya apa saja Mas? Oh, bahannya ini komplit ya. Jadi saya pilihkan bahan yang ampuh ya, yang secara empiris bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di antaranya misalnya jahe merah, sirih merah, ya, kemudian daun takila, kemudian ada daun kelor, ya, daun kelor, kemudian bidara, ya, daun bidara, daun sirsat, rosella, mahkota dewa, ya, dan ada ramuan juga madunya, ya, madu. Sehingga beberapa formula itu ditujukan untuk bagaimana kita yang sekarang lagi kondisi yang nggak menentu ini kena serangan pandemi itu berusaha supaya si fisik ini ya bisa diterapi dengan herbal ya, jangan sampai kemudian mudah terkena ya paparan virus yang ternyata juga nggak mudah untuk diobati. Saya kira gitu kan. Nah, daripada mencegah lebih baik daripada sudah keburu kena COVID misalnya gitu. Saya kira itu ya. Kemudian cara minumnya gampang nggak Mas gitu? Cara minumnya gampang karena ini satu saset diseduh dengan 3-4 gelas air panas mendidih. Ya, setelah itu disaring, biarkan 5 menit diaduk, disaring, kemudian ditaruh di gelas, bisa tambahkan lemon ya, biar rasanya lebih enak, kemudian pakai gula batu atau madu. Nah, itu diminum pagi selagi hangat. Ya, setelah sarapan, kemudian sore atau malam ya, setelah sarapan ya, saya kira itu ini akan menyehatkan. Saya setiap hari konsumsi ini. Makanya saya sehat. Iya Mas, terlihat sangat sehat Mas. Ya. Ya, langsung Mas, ya. Setelah ini Mas Dewo saya lagi nyiapkan tehnya Mas ya. Ya. 3 minggu yang lalu kita sudah praktek bersama cara bikin media cangkok dan praktek. Oh iya ingat. Ini kalau boleh nih Mas, nanti bisa diperjelas lagi atau nanti hasilnya apakah sudah ada ini Mas ya? Maksudnya hasil dari media cangkok yang sudah keluar akarnya. Ya, ada. Oh, sudah ya. Ada ya. Tapi nanti ya habis ini ya saya mau nyiapkan ini 20 menit lagi kira-kira nanti kita mulai lagi ya. Kita bahas lagi dari awal sedikit, kemudian ngelihat hasil akarnya seperti apa. Ya. Oke ya Mas. Sabar ya nunggu ya. Mas, matur nuwun, kita tunggu. Iya Mas Dewo, kita lanjut bisa ini udah Mas ya. Yang media cangkok ya. Iya Mas. Ini mumpung udah tak siapkan nih media cangkoknya ya. Jadi teman-teman petani Indonesia, pemerhati tabu lampot, di video yang kemarin ya, kita mengaplikasikan bagaimana memakai media cangkok ya, media cangkok sisip ya, untuk beberapa tanaman tabu lampot ya. Mungkin sebagian mas-mas sudah melihat. Nah, ini kita ulang sedikit saja bahwa ini adalah media cangkok ya,
yang praktis penggunaannya, efisien, gampang ya, bisa disimpan kapanpun lama ya. Kemudian terdiri dari formula yang formulanya juga meningkatkan kualitas ya, tumbuhnya akar lebih cepat ya. Ini media cangkok ya, nanti akan kita coba. Walaupun kemarin di video kemarin itu sudah banyak ya prakteknya tentang bagaimana stek sisip, tapi agar lebih jelas ya, di video ini saya ngulik sedikit saja ya, aplikasi satu aja batang ya, bagaimana menggunakannya media cangkok ya, seperti yang di video kemarin. Kemudian nanti baru Mas tadi nanya hasilnya seperti apa, akarnya tumbuhnya seperti apa ya, nanti kita lanjutkan ke sana. Saya kira itu ya. Tolong, kita sekarang lagi mau aplikasi cangkok ya, cangkok sisip. Yuk. Jadi teman-teman nih ya, yang mau dikit aja Mas, yang mau dicangkok sisip dikasih perangsang akar dulu batangnya ya. Oke, setelah dikasih perangsang akar kemudian kering ya, pakai Natustek ya, perangsang akarnya saya pakai Natustek. Jika tidak ada Natustek bisa pakai zat perangsang, zat pengatur tumbuh lainnya bisa yang ada di kota Panjenengan ya. Kira itu. Nah, setelah diolesi perangsang akar ya, Natustek, kemudian baru dikoek ya. Ini namanya stek sisip ya, stek sisip. Dikoek separuhnya kemudian diangkat ke atas ya. Terus kira-kira 4-5 cm stop. Nah, jadi setelah dikasih olesan Natustek kemudian dibelah ya. Jadi ini aplikasi media cangkok sisip ya. Setelah ini baru disisipi plastik ya. Nah, ini caranya gini nih sipinya ya, disisipi plastik, tangan dua dong. Nah, ini di sisi plastik sampai atas ya. Tadi yang sudah disisip kemudian dikasih plastik ya, potongan dari botol mineral bisa ya. Kemudian baru difungsikan media sisip ini ya, media cangkok sisip ini baru ditempelkan di sini. Caranya gimana? Tinggal dibelah. Ya, dibelah, dijembeng dikit. Nah, tempelin. Nah, baru ditempel ya. Langsung diikat. Nah, praktis kan? Langsung diikat yang kenceng ya. Kemudian ini sisa plastiknya ini diikat juga, cepetan ya, diikat supaya dia nggak geser. Sisa plastiknya diikat ya. Nah, kemudian ini bagian bawah ya, ini juga ya kemudian diikat di batangnya sehingga dia kenceng ya. Nah, ini teman-teman ya, aplikasi cara menggunakan media cangkok ya
yang sudah dikondisikan, ya, sangat gampang dipraktekkan, lebih efisien, mudah, ya, tidak berlepot tantangannya, bersih, ya. Nah, ini tadi kan ditempelin ke sana, belakangnya kan ada ruangan rongga, ya. Nah, kita lihat nanti sebentar. Nah, ini kan depannya ada tulisannya, belakangnya tadi kan agak berongga, ya. Nih. Nah, kalau musim hujan, ya, kalau musim hujan ini bisa langsung ditempel solasi bening, ya. Nah, supaya mengurangi penguapan, ya. Musim panas sama musim hujan mengurangi penguapan dan menutup kemungkinan dari tetesan air, ya. Ini ditutup. Nah, baru nanti diikat lagi, boleh diikat ulang. Jadi teman-teman petani Indonesia, ini tadi kita praktek bagaimana mengaplikasikan, ya, manfaat daripada media cangkok yang kita buat. Mas bisa membuat sendiri, teman-teman bisa membuat sendiri, lihat video sebelum ini, ya. Formulanya apa saja, bahannya apa saja, caranya seperti apa, sudah lengkap ada di video sebelum ini, ya. Nah, ini tadi barusan pengaplikasiannya, ya. Nah, tentu teman-teman kepengen melihat hasilnya seperti apa yang kemarin sudah mulai di cangkok sisip, ya. Nanti akan kita lihat sebentar lagi, ya. Nah, teman-teman, ini kalau misalnya tidak sempat membuat, teman-teman bisa pesan, ya, di Jabodetabek, ya, ada itu menyiapkan, ya, media cangkok ini. Nanti akan ada alamat telepon, ya, mas-mas bisa mendapatkannya di Jabodetabek, ya. Pesan aja ke sana, ya. Nah, seandainya panjenengan ada di kota lain selain Jabodetabek, nah, bisa langsung ke saya, ya. Nomor teleponnya ada di bawahnya, ini nomor saya, ya. Bisa pesan ke saya, misalnya dari Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, ya. Bisa kita kirim kalau nggak sempat buat sendiri. Nah, kalau bisa buat sendiri ya nggak usah pesan, ya. Nah, akan kita kirim berapapun, minimal 10 PCS ini, ya, plus ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya nggak murah. Nanti, ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini salah satu contohnya, bisa Mas lihat. Ini ada beberapa cangkokan, ya. Ada beberapa cangkokan. Nih, ini udah keluar akar, ya. Bisa di-shoot. Nah, ini keluar akar satu. Ini juga udah keluar akar. Ini juga mulai, ya, mulai keluar akar. Jadi satu pohon ada beberapa. Atas ini juga sudah mulai keluar akar, ya, Mas, ya. Kemudian ini, ya, ini udah keluar akar banyak. Ini juga. Nah, ini juga keluar akar. Jadi memang dengan media cangkok lebih praktis, lebih menjanjikan, ya. Satu pohon bisa dicampok kok beberapa, ya. Asal batangnya udah tua bisa. Jelas, ya. Nah, tanaman ini tadi, Mas, masih ada lagi nggak, Mas, cangkok yang sudah keluar akarnya? Oh, yang kemarin dicangkok, ya. Ya, Anda coba lihat, coba kita lihat. Ada delima itu, ya, delima. Kalau ini delima, ya. Delima merah ini baru pentil, ya. Ini udah ada contohnya. Nih. Ya. Jadi aplikasi media cangkok sisip, ya, media cangkok sisip delima ini udah mulai keluar akarnya, ya. Ini juga, ini sudah mulai, ini akar-akarnya udah terlihat, ya. Kemudian ini juga udah, ini dari bawah. Nah, ini juga sudah mulai keluar, ya. Jadi
Jadi memang media cangkok sisip ini jika teknis sisip pencangkokannya benar, dia menjanjikan ya akan tumbuh, akan berhasil 80-90%. Ya, saya kira itu. Tinggal memang harus dipelajari dulu. Ya, kalau sisipannya nggak pas juga mungkin kurang berhasil. Tapi kalau seperti contoh tadi, ya nyisipnya kira-kira 5 cm, kemudian diolesi, saya kira hasilnya sama. Ya, coba aja. Nathan? Mas. Ya. Nah, selain tanaman yang itu tadi udah kita perlihatkan ya Mas ya, hasil akarnya udah keluar ya. Tanaman apa lagi yang mungkin bisa Mas di minggu depan mungkin atau minggu depan? Ya mungkin depan kita akan aplikasikan ke tanaman kelengkeng ya. Kelengkeng ya. Kemudian jeruk sama mungkin mangga ya. Mangga. Ya. Ya. Iya Mas. Ya. Kita bersabar menunggu untuk sampai minggu depan ya. Nanti ada beberapa video khusus isinya aplikasi media cangkok sisip. Iya Mas. Ya, ada beberapa nanti habis ini ada besoknya tetap masih media cangkok sisip. Iya Mas. Ya. Nathan. Iya. Matur nuwun Mas. Ya. Ya. Cuma tadi ada yang tertinggal sedikit, yaitu di video kemarin kan ada proses pembuatan media cangkok sisip. Ya, di antaranya ada kokopit, daun bambu, sekam bakar. Nah, kokopit, daun bambu, sekam bakar seperti di video kemarin itu, kemudian baru dicampur ini booster media khusus ya cangkok sisip. Jadi cairan booster media khusus cangkok sisip. Ya. Jadi bahan-bahan tadi kemudian masih dicampur dengan cairan ini. Nah, cairan ini menggunakan 5 tutup ya, dicampur dengan 2 liter air. Jadi 5 tutup ini, 5 tutup booster media khusus cangkok sisip dicampur dengan 2 liter air, kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan medianya, kokopit, sekam bakar sama daun bambu ya. Kemudian diaduk. Ya, setelah diaduk campur kan lembab. Jadi lembabnya bahan tadi dari cairan ini ya. Kemudian baru setelah lembab dimasukkan plastik. Jadilah media cangkok sisip ini ya. Dan ini disimpan berapa lama bisa ya? Di stok, disimpan, dipakai ketika mau butuh ya bisa. Jadi teman-teman yang mempunyai koleksi tabulam pot banyak di pot-pot begitu, yang koleksi buah-buahan bagus, alangkah baiknya jika dikembangkan ya. Kalau ada batang-batang yang siap di cangkok sisip supaya bisa diperbanyak ya. Jadi kalau misalnya Mas kepengen membuat sendiri, berarti ngelihat video sebelumnya. Seandainya mau butuh langsung pesan ke kita, Jabodetabek sudah ada yang nangani ya, sudah bisa kirim dari Jabodetabek itu, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi ya, saya kira itu. Selain wilayah Jabodetabek memungkinkan nggak Mas untuk? Misalnya selain Jabodetabek, misalnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa, ini bisa ke nomor saya langsung, bisa kami kirim ya. Berapapun, cuma ada minimalnya. Yang minimal 10 pieces ini ya, baru bisa dikirim plus ongkos kirimnya. Nomornya ada nanti Mas ya? Ada, nanti nomornya jadi satu dengan yang di Jabodetabek tapi di bawahnya ya. Nanti dilihat aja. Jadi teman-teman petani Indonesia yang getol petani tabu lampot murni yang pengen mengembangkan sebanyak-banyaknya tanaman tabu lampotnya dengan cara cangkok sisip seperti yang kita contohkan tadi, buatlah sendiri dengan cara yang mudah, lebih efisien, lebih murah, gampang membuatnya ya. Kecuali memang tidak ada waktu untuk membuatnya sendiri, baru terpaksa pesan ke kita atau pesan ke Jabodetabek tadi. Saya kira itu ya. Monggo berinovasi bareng-bareng ya, mengembangkan tabu lampot kita ya. Sayang kalau
banyak yang perlu dicangkok, nggak dicangkok kan mubazir, karena bisa menjadi tambahan nilai uang tersendiri. Dan kalau misalnya ini dibuat sebagai home industry kan bisa, ya. Saya kira itu, ya. Selamat petani Indonesia. Dalam situasi yang serba tidak menentu ini, mari kita bangkit bareng-bareng, saling bersinergi, saling memberikan kontribusi positif, ya. Ditambah berdoa, mudah-mudahan Tuhan memberikan kemudahan bagi kita, ya, dan melindungi kita dari gangguan pandemi. Tapi jangan khawatir, karena tadi masih ada teh, ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh, ya. Nah, nanti dilihat aja di sedikit promosi kita tentang teh herba. Nggak apa-apa, mohon maaf ya. Selamat petani Indonesia, tetap jaya.